Halo, Academians. Kembali lagi di konten Session bersama saya Dimas Syafi Aldi. Tentunya kali ini kita akan membahas terkait 5 aplikasi atau tools. Sebenarnya bukan aplikasi sih, jadi kayak beberapa aplikasi. Jadi saya jadikan satu kayak tools gitu yang kalian wajib ketahui ketika kalian menjadi mahasiswa dan apa memudahkan kalian ketika mengerjakan tugas, skripsi dan lain-lain. Oke, jadi tonton ini sampai habis. Yang pertama yaitu uh, kalian harus menguasai tools terkait Microsoft ya, yang ada di Microsoft, yaitu 3 tools Microsoft ini akan membantu kalian, yaitu Word, Excel, dan PowerPoint. Kalian kalau bisa di 3 skill kalian ini sangat berguna di sini, skill kalian apa medium level aja, kalian udah bisa menjadi mahasiswa yang uh, bagus gitu. Jadi nilai kalian so pasti akan lebih bagus gitu daripada teman-teman kalian gitu. Dan nanti peluang kerja kalian itu akan lebih bagus kalau kalian menguasai 3 tools ini. Jadi ada Microsoft, beberapa Microsoft yaitu Word, Excel, sama PowerPoint. Itu kalian bisa kuasai guys. Jadi 3 itu akan sangat-sangat membantu dalam dunia perkuliahan kalian. Apalagi kalau kalian udah menguasai ini dari SMA, itu sangat bagus sekali. Saya dulu berhubung karena saya itu pernah ikut suatu lomba, saya jadinya menguasai ini dari SD. Jadi saat saya SD, dulu saya dilombakan, saya dikasih pinjaman untuk belajar Microsoft Word dari guru saya. Alhasil saya Word udah bisa. Bisa itu belum maksimal gitu, tapi kalau teman-teman bisa menjadi pro player di Word, Excel, sama PowerPoint ini, kalian akan pasti menjadi orang yang berguna suatu saat nanti, entah itu dalam dunia kuliah ataupun dunia kerja. Itu ya. Yang kedua yaitu kalian harus menguasai beberapa tools yang disediakan oleh Google ya. Jadi beberapa toolsnya itu ada tentang entah itu Google Spreadsheet, Google Docs, Google Drive, Google Google Scholar, semua yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi yang dibawain oleh Google itu sangat-sangat membantu. Google Mail, Gmail juga membantu. Itu ya, kalian harus mulai belajar itu karena nantinya suatu saat nanti pasti akan saling terhubung antara Google dan Microsoft juga saling terhubung gitu. Kayak Google Docs dengan Microsoft Word itu kan hampir mirip. Google Spreadsheet dan Microsoft Excel hampir mirip. Google Slide dengan PowerPoint itu hampir mirip. Jadi tentunya kalian harus bisa menguasai itu juga nantinya. Apabila kalian pengen tugas akhir, kalian akan mengerjakan tugas akhir, kalian juga harus menguasai tentang Google Scholar, terus Google Drive, gimana caranya upload, caranya menyimpan, gitu ya. Itu juga pasti bermanfaat di dalam dunia kerja. Jangan kalian udah kerja baru kalian belajar terkait hal-hal itu tadi. Gitu ya. Yang ketiga yaitu aplikasi-aplikasi meeting online. Entah itu Zoom atau entah itu tadi Google lagi, Google Meet ya. Itu kalian harus kuasai guys. Karena di dunia yang serba digital ini kadang meetingnya itu atau perkuliahannya itu dibuat online gitu. Agar apa? Agar lebih hemat waktu dan efisiensi juga ya terkait ruang kampus gitu. Jadi dulu ini bermula, saya dulu kuliah awal itu selalu Zoom meeting ya. Karena saya dulu masuk itu di angkatan Covid di 2020, saya masuk kuliah dan kita pasti kuliah kalau nggak Zoom meeting kita pakai Google Meet, kalau nggak itu ada Google apa ya buat penugasan itu nanti penting lah gitu. Jadi apalagi sekarang yang di zaman kita kerja remote juga ada gitu. Jadi kadang kerjaan bukan hanya dari sekitar kita tapi dari luar negeri, dari luar kota, dan yang meetingnya itu harus online gitu. Di zaman yang serba canggih ini kalian harus bisa menguasai itu untuk mendukung perkuliahan dan skill kalian di dunia kerja nantinya. Itu ya guys. Yang keempat yaitu aplikasi-aplikasi edit. Entah itu video, entah itu foto, itu harus kalian kuasai teman-teman.
Semisal contohnya entah itu saya dulu menggunakan Photoshop di awal-awal sebelum saya mengenal Canva, terus dengan adanya Canva yang mudah, saya menggunakan Canva pada akhirnya. Canva itu sangat mudah dan kayak buat orang-orang yang baru belajar edit tuh template-nya banyak sekali gitu. Jadi enak menggunakan Canva, teman-teman bisa menguasai Canva atau misal kalau Photoshop atau yang lainnya itu juga boleh kalian menguasai itu. Dan juga aplikasi edit video entah itu CapCut, KineMaster dulu ya. Terus Premiere, Filmora itu bisa buat kalian editing video-video. Jadi entah itu kalian mau buat konten kah, entah itu kalian ada tugas sekolah kah gitu ya. Itu bisa. Untuk yang edit foto tadi itu bisa edit poster, entah itu nanti dikasih tugas buat sampul karya ilmiah atau buat sampul buku kalian gitu ke depannya, atau buat banner, misal kalian KKN buat banner gitu. Jadi tools-tools edit ini juga membantu kalian sendiri. Dan mungkin selain membantu di kuliah, nantinya kalian setelah lulus, kalian pengen usaha apa, kalian bisa mendesainnya semua sendiri gitu ya. Jadi jenis-jenis tools yang edit-edit atau video atau foto itu juga penting itu. Yang terakhir yaitu aplikasi untuk mahasiswa akhir, yaitu Mendeley. Sebenarnya bukan untuk mahasiswa akhir aja ya teman-teman. Mendeley ini bisa digunakan ketika kalian buat karya tulis ilmiah, buat proposal ilmiah gitu ya. Jadi Mendeley ini sangat worth it digunakan, atau mungkin kalian belajarnya mungkin pas dari awal gitu semester 3 atau 4. Nah, nanti kalau di akhir nanti pakai Mendeley biar bagus gitu. Soalnya dulu teman-teman saya itu jarang, ada beberapa di akhir kuliah akhir itu nggak bisa pakai Mendeley. Jadi kayak daftar pustakanya itu harus susah gitu, kayak kopas ini kopas itu, menyamakan atas menyamakan bawah. Kalau Mendeley itu mensimpelkan daftar pustaka atau kutipan kalian gitu. Ada yang nggak tahu kutipan? Jadi kutipan itu adalah dari seseorang yang sudah melakukan penelitian atau mungkin lembaga yang memberikan suatu data, misalnya BPS memberikan data bahwa 50% warga Jawa Timur mengalami kenaikan upah minimum gitu. Nah, itu data dari BPS 2021. Ada biasanya di artikel. Nah, itu nanti membuatnya lebih mudah menggunakan Mendeley atau mungkin Zotero atau EndNote atau apa. Itu ya, teman-teman. Jadi kalian bisa fokus di beberapa tools itu. Sebenarnya tadi aplikasinya banyak memang, tapi ya masih saling berkaitan dan berhubungan erat gitu. Itu buat teman-teman yang sekarang masih jadi mahasiswa atau bentar lagi mau jadi mahasiswa, ataupun suatu saat jadi mahasiswa. Dan ini pun juga berguna buat teman-teman baik itu S1, S2 ataupun S3 ya. Walaupun kurang tahu apakah ada orang yang lulusan S2 atau S3 menonton video saya ini. Ya, mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman ya. Nanti kita share lagi. Dan thank you kemarin yang sudah menonton video minggu lalu. Dan tentunya saya berterima kasih sekali. Dan selalu support. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Buat Academians semuanya. Thank you guys.